Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan golongan darah resus metode 2B atau metode tabung. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani dan nanti ada teman-teman saya yaitu Risa Rahmawati dan Sukma Lestari. Karena pada kesempatan kali ini kita tidak bisa melakukan praktikum, jadi kami akan menampilkan video, yaitu video pemeriksaan golongan darah resus metode 2B atau metode tabung. Mari kita saksikan teman-teman. Ini adalah untuk alat dan bahan pemeriksaan resus metode tabung. Setelah diketahui golongan darah pasien X, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan resus metode tabung. Caranya ialah gunakan APD lengkap, kemudian siapkan 2 buah tabung serologi, suspensi eritrosit X 10%, kemudian teteskan masing-masing 1 tetes eritrosit X, suspensi eritrosit ke 2 tabung. Kemudian pada tabung pertama, teteskan 1 tetes anti-RH pada tabung pertama. Untuk tabung kedua, tambahkan bufin albumin 22%. Kontrol 2 sebagai kontrol negatif. Kocok kedua tabung dan biarkan selama 5 menit pada suhu kamar. Setelah disentrifugasi selama 1 menit 1000 rpm, tabung dikocok. Dan diamati. Interpretasi hasil, jika terjadi gumpalan positif, jika negatif seperti pada tabung 2, hemolisis, tidak terjadi gumpalan. Pada pengamatan ini terjadi penggumpalan, yaitu positif, resus positif. Nah, seperti itu ya teman-teman nih. Setelah ini juga ada penampakan bila kita diamati di mikroskop perbesaran objektif 10 kali. Ini adalah terjadi aglutinasi dan yang ini adalah terjadi hemolisis. Mungkin seperti itu ya teman-teman untuk pemeriksaan darah resus dan resus metode tabung atau metode 2B. Baik, kita lanjut ke materinya, yaitu yang pertama ada dasar teori. Jadi sistem penggolongan darah besar yang dikenal adalah sistem ABO atau golongan darah A, B, AB, dan O, serta sistem penggolongan darah resus RH+ dan RH-. Resus adalah sistem penggolongan darah berdasarkan ada atau tidaknya anti D di permukaan sel darah merah. Nama lainnya adalah faktor resus. Nama ini diperoleh dari monyet jenis resus yang diketahui memiliki faktor pada tahun 1940 oleh Karl Landsteiner. Seseorang yang tidak memiliki faktor RH di permukaan sel darah merahnya disebut memiliki golongan darah RH- atau resus negatif, dan mereka yang memiliki golongan darah RH+ yaitu resus positif. Penggolongan ini seringkali digabungkan dengan penggolongan ABO dengan menambahkan plus pada pemilik faktor resus atau min bagi yang tidak memiliki faktor resus dalam darahnya, sehingga kita mengenal golongan darah A+ atau A-, B+ atau B-, AB+ atau AB-, O+ atau O. Itu menurut Rahmawati pada tahun 2015. Metode yang digunakan adalah metode tabung atau tube atau aglutinasi. Tujuan pemeriksaan darah resus metode tabung yaitu untuk menemukan adanya antigen di dalam sel darah merah atau eritrosit dan adanya antibodi di dalam serum atau plasma. Baik, teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Risa Rahmawati. Prinsip berdasarkan reaksi antara antigen dan antibodi. Suspensi eritrosit direaksikan dengan macam-macam antibodi yang telah diketahui. Golongan darah yang sesuai dengan antigen yang terkandung dalam eritrosit di mana terjadi aglutinasi.
Alat dan bahan. Alat yang pertama, spuit 3 cc, tabung serologi, kaca objek, mikroskop, tabung sentrifuge, pipet tetes, rak tabung, dan sentrifuge. Bahan yang pertama ada darah pena, suspensi eritrosit X. Yang kedua ada anti-RH serum. Yang ketiga ada alkohol 70%. Yang keempat bovin albumin 22%. Untuk cara kerja, yang pertama, siapkan 2 buah tabung serologi untuk masing-masing kelompok. Yang kedua, buatlah suspensi eritrosit 10% dari sampel darah yang akan diperiksa atau erit-X. Pisahkan bagian serumnya. Kemudian yang ketiga, teteskan masing-masing 1 tetes erit-X pada kedua tabung. Kemudian teteskan pula masing-masing 1 tetes anti-RH serum pada tabung pertama. Dan bovin albumin 22%, kontrol negatif pada tabung 2. Yang keempat, kocok kedua tabung dan biarkan selama 5 menit pada suhu kamar. Yang kelima, sentrifuge dengan kecepatan 1000 rpm selama 1 menit. Yang keenam, goyangkan tabung dengan hati-hati dan perhatikan adanya aglutinasi dengan menggunakan mikroskop monokuler dengan perbesaran objektif 10 kali. Yang ketujuh, lihat terjadinya aglutinasi. Berikutnya yaitu pembacaan hasil metode TUB. Yang pertama yaitu perhatikan supernatan semua tabung, apakah ada hemolisis atau tidak. Lalu yang kedua, bacalah satu persatu hasil reaksinya dengan menghentakkan tabung dan memutarnya. Kita perhatikan semua sedimennya, yaitu ciri-ciri yang positif, sedimen bersatu dan tepinya tidak merata. Dan ciri-ciri negatif, sedimen selnya padat dan tepinya bulat atau rata. Yang ketiga, dinyatakan negatif bila sedimen tersuspensi kembali dengan mudah atau homogen. Dan yang keempat, dinyatakan positif bila sedimen tidak mudah tersuspensi kembali atau bergumpal-gumpal. Yang berikutnya yaitu nilai atau grade aglutinasi. Dapat dilihat di gambar yang paling atas, yaitu positif 4, yaitu semua sedimen bersatu dan cairannya jernih. Dan pada positif 3, sedimen terpecah-pecah menjadi 3-4 segmen dan cairannya jernih. Dan positif 2, gumpalan lebih banyak dan kasar, cairannya agak keruh. Dan positif 1, gumpalan sangat banyak dan halus, cairan keruh tampak berwarna kemerah-merahan. Dan pada 0, sepintas masih terlihat seperti gumpalan halus dengan cairan keruh. Untuk melihat apakah aglutinasi atau tidak supaya lebih jelas, dilakukan tes mikroskop. Dan dapat dilihat pada gambar berikut ini, yaitu gambaran pada mikroskop lensa objektif 10 kali. Dan gambar yang di atas yaitu gambar terjadinya aglutinasi, dan gambar yang di bawah merupakan terjadinya hemolisis. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.